Halo teman-teman Plot Film dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam kehidupan. Nah, kali ini Plot Film akan kembali menceritakan alur film yang berjudul The Force pada tahun 2013. Nah, film ini akan berfokus kepada satu keluarga, yaitu keluarga Pak Sandin, dan akan berlatar di Amerika. Karena di Amerika pada tahun 2022 itu tingkat penganggurannya hanya 1% dan kejahatan hampir tidak ada. Maka dari itu, pemimpin Amerika yang baru mengadakan acara yang disebut pembersihan dosa yang akan digelar selama 12 jam dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Di mana selama 12 jam itu siapapun boleh melakukan kejahatan apapun tanpa terkena hukuman sedikit pun. Wow. Nah, tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman Plot Film semua, santaikan diri kalian, sisakan sedikit megabyte untuk menonton alur cerita ini, dan kita akan mulai. Terlihat sore itu Pak Sandin sedang menuju rumahnya yang berada di perumahan elit. Pak Sandin menyapa tetangganya yang bernama Pak Kali yang sedang berjalan-jalan sejenak sebelum malam tiba. Pak Sandin mempunyai perusahaan pembuat alat keamanan rumah yang ia sendiri pakai dan hampir seluruh tetangganya di sana menggunakannya. Tibalah Pak Sandin di rumah yang disambut istrinya yang sedang memasak makan malam untuk keluarga mereka. Ini adalah anak pertama dari keluarga Sandin yang bernama Zoe, yang diam-diam sedang membawa pacarnya masuk ke kamar yang bernama Henry. Dan Henry harus segera pulang karena ayahnya Zoe sudah berada di rumah. Saat istri Pak Sandin membereskan halaman, datanglah tetangga mereka yang bernama Grace, di mana secara tiba-tiba Grace memberikan hadiah kepada Nyonya Sandin. Cookies. Hi. Ooh, cookies. I hope you're hungry. Those cookies are... Si Grace ini memuji-muji rumah Nyonya Sandin yang semakin lama semakin besar dan mengatakan banyak tetangga lain yang tidak suka dengan kekayaan keluarga Sandin kecuali dirinya karena dirinya sendiri yang baik. Saat Nyonya Sandin sedang mencuci piring, ia dikejutkan oleh sesuatu yang ternyata itu adalah mainan canggih milik anak laki-laki mereka yang bernama Charlie. Di mana lewat mata mainan itu si Charlie bisa melihat langsung apa yang ada di depan mainannya lewat kacamata yang menghubungkan mereka. Karena ingin membantu ibunya, Charlie pun keluar dari tempat rahasianya yang di dalam sebuah tembok yang dari luar seperti hanya tembok biasa. Setelah itu, keluarga Pak Sandin yang terdiri dari 4 orang itu tengah makan malam sambil ngobrol-ngobrol soal keseharian mereka. Tiba-tiba Charlie menunjuk jam yang sebentar lagi akan menuju jam 7 malam, di mana mereka harus bersiap mengamankan diri. Pak Sandin memiliki ruangan khusus untuk memonitor lewat CCTV mereka. Lalu lewat ruangan itu pun Pak Sandin mengaktifkan keamanan otomatis rumahnya dan malam yang mengerikan pun dimulai. Commencing at the siren, any and all crime, continuous hours. Police, fire, and emergency medical... Terlihat muka Nyonya Sandin dan Charlie cukup ketakutan menjalani malam yang apapun bisa terjadi. Namun si Zoe yang sedang pubertas tidak mau bergabung di ruangan itu dan hanya ingin menyendiri di kamarnya saja. Karena bosan, Charlie pun pergi dari ruangan itu dan kembali ke ruangan rahasianya tadi. Nah, saat di kamarnya, Zoe dikejutkan dengan datangnya lagi si Henry yang ternyata ia tidaklah pulang. Atau dengan kata lain, di malam pembersihan dosa itu, Henry menumpang mengamankan diri di rumah Pak Sandin. Karena Zoe dilarang berpacaran dengan si Henry oleh ayahnya. Jadi si Henry menjelaskan kepada Zoe bahwa dia ingin menemui Pak Sandin untuk meminta restu. Zoe sudah melarang Henry karena ayahnya tidak akan berubah pikiran. Namun Henry membujuk Zoe dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, Beb. Charlie dari ruang rahasianya terus menelusuri setiap sudut rumah dengan si mainan canggihnya itu. Di luar sana mulai terdengar suara-suara tembakan dan teriakan. Sementara itu mainan Charlie sudah tiba di ruangan pengawasan, ia pun melihat sesuatu di CCTV. Untuk memastikannya, Charlie pergi langsung ke ruang pengawasan itu. Dan ternyata ada seorang pria yang sedang meminta tolong di dekat rumahnya. Pria yang terlihat terluka itu mengatakan ada orang-orang yang sedang memburu dirinya. Mungkin karena masih polos dan kasihan dengan pria tersebut, Charlie membuka pintunya dan memanggil pria asing itu untuk segera masuk.
Keluarga Pak Sandin pun gempar dan bertanya-tanya dengan siapa Charlie berteriak sambil Pak Sandin menutup kembali pintunya. Untung nggak untung sih, pria tersebut berhasil masuk sebelum pintu tertutup. Ketika Pak Sandin melihat pria asing itu, tentu saja di malam yang bebas ini mereka saling menaruh kecurigaan. Perlahan Pak Sandin mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga, siapa tahu dia orang jahat. Namun yang mengejutkan adalah datanglah pacarnya si Zoe atau si Henry itu. Ia memanggil nama Pak Sandin sambil mengeluarkan sebuah pistol. Terjadilah baku tembak antara Henry dengan Pak Sandin. Dan untung saja yang terkena tembakan adalah si Henry yang membuat Zoe panik, sekeluarga juga panik. Dan ketika mereka melihat ke arah pintu, pria asing itu sudah tidak ada. Zoe membawa Henry ke kamarnya. Terlihat Henry sekarat karena tertembak di bagian perut. Nyonya Sandin dan Charlie bersembunyi di ruang pengawasan, sementara Pak Sandin pergi menyusul Zoe. Di kamarnya Zoe, Pak Sandin melihat Henry yang sudah tidak bernyawa. Karena Zoe tidak ada di sana, Pak Sandin pun harus menyusuri lagi rumah yang cukup besar itu. Si Nyonya Sandin yang baru saja keluar dari ruangan pengawasan itu langsung bertemu Zoe yang terlihat syok atas pacarnya yang meninggal. Ya tentu saja. Lalu menolak ajakan si ibu untuk bersembunyi di ruang pengawasan. Nah ini nih. Namun dari luar rumah mereka terlihat adanya kedatangan beberapa pria dan wanita lengkap dengan senjatanya masing-masing. Kembali ke Pak Sandin yang sedang mencari Zoe dan melihat beberapa orang sudah di depan rumah mereka. Begitupun Charlie dan ibunya yang tengah ketakutan melihat orang-orang tersebut sudah berada di depan pintu rumah itu. Mereka semua memakai topeng yang sama. Lalu lewat CCTV pemimpin orang-orang tersebut ingin berbicara. Kita sebut saja ia The Boss. The Boss mengatakan bahwa ia tahu keluarga Pak Sandin adalah keluarga yang baik. Sama seperti mereka, para pemuda-pemudi yang baik dan berpendidikan. The Boss juga mengatakan bahwa mereka adalah anggota terbaik dari malam pembersihan dosa ini, yang mana telah kehilangan salah satu target mereka. Dan tetangga-tetangga Pak Sandin lah yang mengatakan kepada The Boss dan kawan-kawan bahwa pria asing itu disembunyikan oleh keluarga Pak Sandin. The Boss ingin membasmi pria asing itu karena ia adalah orang kumuh yang tak punya tempat tinggal. Yang bagi mereka hidupnya tak berarti apa-apa. The Boss meminta Pak Sandin mengeluarkan pria asing tersebut hidup-hidup dan mereka tidak akan mengganggu keluarganya Pak Sandin. Jika tidak, mereka sedang memanggil alat mereka untuk menerobos masuk lewat pintu depan mereka dan menghabisi seluruh keluarga Pak Sandin. Tiba-tiba kabel listrik rumah Pak Sandin dipotong oleh The Boss. Tentu saja keluarga Pak Sandin kebingungan karena semua ini menyangkut nyawa semua keluarganya. Dengan pistolnya, Pak Sandin akan mencari pria asing itu untuk diserahkan kepada The Boss. Sementara Charlie tampak masih simpati dengan pria asing tersebut. Nyonya Sandin pun keluar dari ruang pengawasan untuk mencari Zoe kembali. Tidak tinggal diam, Charlie menggunakan mainan canggihnya untuk kembali menyusuri ruangan di rumahnya itu. Dan benar, Charlie menemukan pria asing itu sedang bersembunyi di belakang kursi. Pria asing itu mendekati mainan Charlie dan Charlie memberikan kode-kode lewat mainannya itu dan menunjukkan ruang rahasia agar si pria asing bisa bersembunyi di sana. Nyonya Sandin juga masih menyusuri rumahnya dengan sebuah pistol yang diberikan oleh Pak Sandin. Saat Pak Sandin masih mencari pria asing tersebut, The Boss memanggilnya untuk berbicara sedikit di pintu depan. Di pintu depan, Pak Sandin menjelaskan bahwa ia belum menemukan pria asing itu. Pak Sandin juga mengatakan bahwa ini hanyalah salah paham karena anaknya yang masih kecil itu yang mengajak pria asing untuk masuk. Kemudian datang satu teman The Boss yang berteriak kepada Pak Sandin meminta agar pria asing tersebut segera dikeluarkan. Dan tanpa rasa bersalah, The Boss langsung menembak temannya tersebut. The Boss mengatakan jika temannya saja ia tembak, apalagi keluarga Pak Sandin yang hanya kenalannya saja. Our equipment is arriving soon. The Boss dengan senyum psikonya juga mengatakan bahwa perlengkapan mereka akan segera tiba dan mereka akan langsung menerobos masuk. Pak Sandin pun langsung pergi untuk mencari kembali pria asing tersebut. Tiba-tiba Zoe muncul di depan mainan Charlie. Sambil menangis, Zoe mengatakan bahwa ia sangat takut dengan orang-orang di luar sana. Zoe juga memegang sebuah pistol milik si Henry tadi dan akan bersembunyi di ruangan rahasia adiknya.
Ya, tentu saja membuat Charlie bingung karena pria asing itu juga sedang berada di sana. Singkat cerita, Pak Sandin akhirnya menemukan pria asing itu. Namun, ia sedang menyandera si Zoe. Pak Sandin meminta pria asing itu untuk menyelamatkan keluarganya dengan cara menyerahkan diri kepada The Boss. Ya, tapi siapa sih yang mau mati? Jadi pria asing itu juga mau hidup dan berjanji akan pergi jika sudah jam 7 pagi. Dan ia bersumpah akan tetap hidup. Tiba-tiba datang Nyonya Sandin dengan pistolnya dari belakang pria asing tersebut. Pria asing itu langsung melempar Zoe dan mencoba kabur. Pak Sandin pun berhasil menangkap pria itu dan langsung bergelut. Karena pria itu sudah terluka dan Pak Sandin baru saja nonton film Takia Genji, Pak Sandin pun berhasil melumpuhkan pria asing tersebut. Kemudian Pak Sandin dan istrinya sudah mengikat pria asing itu dengan lakban. Dan untuk mendorongnya keluar, pria asing itu harus diletakkan di atas kursi. Karena pria tersebut mengamuk, Pak Sandin pun menahannya dan mengatakan kepada istrinya untuk melukai luka pria tersebut agar ia menurut. Dengan pisau kecil, Nyonya Sandin terus menyentuh luka robek di perut pria asing itu hingga ia menyerah dan Pak Sandin pun mengikat pria asing itu di kursi. Sementara Charlie terus berteriak meminta untuk tidak menyakiti pria asing tersebut. Saat asik mengikat, Nyonya Sandin tersadar dan mengatakan kepada suaminya apa yang sedang mereka lakukan. Kenapa ketakutan telah membutakan mereka untuk menyakiti sesama manusia. Nyonya Sandin mengatakan ia tidak sanggup untuk mengeluarkan pria tersebut dan menyerahkannya kepada The Boss. Yang untung saja membuat Pak Sandin juga sadar atas apa yang telah ia lakukan. Lalu Charlie pergi karena kasihan dengan pria asing itu dan ibunya pun juga pergi menyusul Charlie. Begitupun dengan Zoe yang telah siuman. Ia pergi karena ayahnya telah tega menyakiti pria asing yang sebenarnya mungkin tidak jahat. Pria asing itu berhasil menyingkirkan dekapan mulutnya, lalu mengatakan kepada Tuan Sandin untuk segera menyelamatkan saja anak-anaknya dan serahkan saja ia kepada The Boss. Tapi perlengkapan The Boss telah tiba dan mereka akan segera menghancurkan pintu rumah Pak Sandin. Pak Sandin pun mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak akan menyerahkan pria asing itu dan punya rencana lain. Pak Sandin juga memberikan pistol kepada Charlie dan memutuskan untuk melawan The Boss dan kawan-kawannya. Nah, ini prinsip yang bagus, di mana mereka tidak boleh mengusir pria asing itu karena ia telah diizinkan masuk. Sedangkan orang yang harus diusir adalah orang yang menerobos masuk tanpa izin, seperti halnya The Boss ini. You failed to deliver the homeless swine. Exists only to serve our needs of hurt. So I bid thee farewell, sweet son. The Boss memimpin pasukannya untuk menghabisi seluruh keluarga Pak Sandin, di mana pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Setelah pintu depan berhasil dihancurkan, satu persatu anggota The Boss pun mulai memasuki rumah. Salah satu anggota The Boss masuk ke kamar tempat Charlie bersembunyi. Saat Charlie berusaha menembaknya, anggota The Boss itu berhasil menangkap tangan Charlie. Dan saat si Charlie akan didor, datanglah Pak Sandin menembak orang itu terlebih dahulu. The Boss berjalan dengan santainya di dalam rumah dan ketika ia melihat foto Zoe, dia akan menjadikan Zoe bidikan utamanya. Sedangkan ia tidak tahu Zoe sedang bersembunyi di kolong kasurnya. Pak Sandin kembali berhasil menghabisi satu anggota The Boss lainnya, lalu bertemu sepasang bucin dan harus bertarung jarak dekat dengan mereka berdua. Pak Sandin berhasil menghabisi dua orang tersebut, lalu datang satu orang lagi yang terlihat sangat brutal, dan untung saja Pak Sandin juga berhasil mengalahkannya. Saat Pak Sandin akan meninggalkan ruangan tersebut, muncullah The Boss yang dengan santai menusuk Pak Sandin. Ya, pisau yang digunakan The Boss adalah pisau yang sangat besar yang bisa saja menembus perut seseorang. Lalu The Boss pergi tanpa beban sedikit pun. Sedangkan Charlie yang sedang bersembunyi di ruang pengawasan melihat sesuatu yang membingungkan, di mana anak-anak buah The Boss yang masih di depan rumah sedang dihabisi oleh beberapa orang lainnya. Beralih ke Nyonya Sandin yang telah ditangkap oleh dua anggota The Boss yang salah satunya memegang golok yang besar yang biasa digunakan untuk memotong pohon. Muncullah sepasang suami istri yang langsung menembak anak buah The Boss itu, di mana di saat Nyonya Sandin ingin melihat siapa orang-orang itu, mereka telah pergi.
Lalu bertemulah Nyonya Sandin dengan suaminya yang sedang sekarat, disusul dengan Charlie yang juga datang yang sangat mendengar jeritan ibunya. Namun sial, saat mereka bertiga berkumpul, datanglah The Boss bangke itu dengan sebuah shotgun di tangannya. Dengan diawali dengan kata-kata bijaknya, The Boss pun telah memompa shotgunnya itu. Namun saat The Boss akan mulai menembak, tubuhnya harus bergoyang-goyang karena telah diberondong peluru oleh si Zoe yang datang dengan pistol kenang-kenangan si Henry. Berkumpullah keluarga Pak Sandin, di mana Zoe yang melihat ayahnya sekarat itu benar-benar menyesal karena ia selalu membangkang kepada ayahnya selama ini. Dan Pak Sandin pun menghembuskan napas terakhirnya di sana. Tiba-tiba datanglah 5 orang yang sudah membantu menghabisi anggota The Boss. Mereka semua adalah tetangga-tetangganya keluarga Pak Sandin yang kita lihat di awal film tadi. Termasuk si Grace dan suaminya, Pak Kali dan sepasang suami istri yang tetangga mereka juga. Nah teman-teman, itulah akhir dari film. Oh, belum berakhir. Oke, masih lanjut. Nyonya Sandin pun berterima kasih kepada tetangga-tetangganya itu. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Grace mengatakan bahwa keluarga Pak Sandin adalah milik mereka, bukan milik anggota The Boss. Dan benar, tetangga-tetangga keluarga Pak Sandin itu sangat iri dengan kekayaan yang mereka miliki. Yang tentu saja Nyonya Sandin tidak menyangka bahwa kekayaan mereka bisa membuat orang-orang jadi membenci. 5 tetangga itu pun mengelilingi 3 anak ibu itu lalu mengikatnya dan memuja-muja pemimpin baru yang mengadakan acara pembersihan dosa ini. Saat mereka akan mulai dengan pisau mereka masing-masing, kecuali Pak Kali yang memegang senapan, tiba-tiba lewatlah mainan Charlie yang membuat 5 orang itu teralih fokusnya. Dan seperti seorang pahlawan yang datang di saat yang tepat, muncullah si pria asing yang mematahkan hidung suami si Grace, lalu menembak Pak Kali dan menyandera si Grace. Sisanya, pria asing itu sambil menodongkan senjata memerintahkan mereka melepas ikatan Nyonya Sandin dan anak-anak. Saat ikatan Nyonya Sandin sudah terlepas, pria asing itu meminta perintah Nyonya Sandin untuk menembak 4 tetangganya yang tersisa. Namun di sini kebaikan Nyonya Sandin, ia tidak mau pria asing itu menembak tetangga-tetangganya lagi dan mau menunggu saja jam 7 pagi agar semuanya kembali damai. We are gonna play the rest of this night out in motherfucking. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di meja makan sambil menunggu jam 7 pagi. Sementara Nyonya Sandin memegang sebuah senapan untuk berjaga-jaga. Si Grace yang tidak tahu terima kasih itu mencoba merebut senapan Nyonya Sandin. Namun Nyonya Sandin tidak lengah. Ia langsung menghantamkan pangkal senapan itu ke muka si Grace. Hingga beberapa gigi si Grace harus meninggalkan tempatnya, diakhiri dengan menghantamkan muka si Grace ke meja. Mampus. Jam 7 pagi telah tiba dan si Nyonya Sandin pun mengusir 4 tetangganya itu. Dan pria asing yang tak punya tempat tinggal itu mengembalikan pistol lalu pamit pergi. Dan tak lupa Nyonya Sandin berterima kasih kepada pria asing tersebut. Nah teman-teman plot film yang berbahagia dimanapun kalian berada, berakhir sudah film The Force tahun 2013. Dimana saja, harusnya di negara mana saja. Dimana kegiatan ini memang harusnya hanya di film saja. Jangankan ada kegiatan seperti ini, tidak ada seperti ini saja kejahatan terjadi di mana-mana. Dan semoga kita semua terhindar dari kejahatan dan mara bahaya. Nah untuk teman-teman plot film semua, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam sampai jumpa dari Flow Film.